Wah, lihatlah adik-adik. Pangeran Anantakusuma hanya bisa terpana menyaksikan kepergian Anteh yang semakin lama semakin tinggi dan akhirnya hilang bersama sinar bulan yang tertutup awan. Sejak saat itu Nyai Anteh tinggal di bulan sendirian dan hanya ditemani kucing kesayangannya. Dia tidak bisa kembali ke bumi karena takut Pangeran Anantakusuma akan mengejarnya adik-adik. Jika rindunya pada keluarganya sudah tak dapat ditahan, dia akan menenun kain untuk dijadikan tangga. Tapi, sayang tenunannya tidak pernah selesai karena si kucing selalu merusaknya. Kini, jika bulan purnama, kita bisa melihat bayangan Nyai Anteh duduk menenun ditemani Chandra Mawat. Begitulah kisah Nyai Anteh, sang penunggu bulan. Cerita pun selesai. Adik-adik yang baik hatinya, dari cerita ini kita bisa belajar banyak hal baik. Tidak boleh merasa iri dan cemburu, sayangi teman seperti saudara sendiri, berani meminta maaf jika memang bersalah dan selalu berbuat baik. Kak Faila percaya adik-adik adalah anak yang hebat dan baik hati. Apakah adik-adik senang mendengarkan ceritanya? Yeay! Kak Faila juga jadi ikut senang. Tapi sudah saatnya kita berpisah. Eits, tenang aja. Kak Faila akan hadir lagi dengan episode Cilekbas selanjutnya. Hey, jangan lupa saksikan Cilekbas selalu ya adik-adik. Sampai jumpa. Dadah. Cilekbas. Always watching out for us. Call on him, he hits the road and transforms to different modes. Coming to the rescue and saving the day. Side by side, together, these heroes are number one. Raise some steam, brain power is the key. Raise some steam to be the best that you can be. On your mark, get set, let's go. Let those ideas flow. Go bus and team steam. Hop on the bus. At the very first sign of trouble, they'll be there right on the double. On Team Steam, you can depend to see it through until the end. Side by side, they'll get it done. These heroes are number one. Raise some steam. Brain power is the key. Raise some steam. The best that you can be, yeah. On your mark, get set, let's go. Let those ideas flow. Go bus and Team Steam. Hop on the bus. Go bus and Team Steam. Situasi gravitasi. Wow, kerja bagus ayah. Malam ini kita akan makan malam ikan. Ya, tentu saja, Nak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, rekor dunia baru. Dan kerumunan semakin menggila. Aku tidak tahu tentang rekor dunia, tapi yang pasti itu rekor untuk tim Steam. Kerja bagus, Alex. Apa rahasiamu, Bung? Ini semua tentang pergelangan tangan. Tapi bukan hanya pergelangan tangan. Pergelangan tanganmu sebenarnya mengontrol putaran lemparanmu. Tapi penting juga untuk mempertimbangkan seperti apa bentuk batunya. Batu halus berbentuk piring lebih mudah untuk meluncur di atas air. Apa itu benar? Oh iya, aku hanya memilih mereka karena keindahan estetika. Tapi jika kau sangat menyukainya, jangan ragu untuk mengambilnya. Aku dapat lebih banyak. Terima kasih, Alex. Dan lempar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yeay! Giliran aku ya. Itu tidak masuk akal. Aku melakukan perhitungan yang benar. Manisa, jika hanya tentang matematika, kau akan lebih baik dari siapapun di planet ini. Aku tahu,
Aku tidak mengerti. Aku menggunakan putaran jenis batu yang tepat tentunya. Aku melemparnya pada sudut yang sempurna. Tapi entah kenapa batunya tidak mau meluncur. Bagaimana kau tahu sudut yang sempurna? Mengingat kecepatan lemparanku dan massa batu, sudut yang sempurna untuk mengenai air adalah 20,8 derajat. Apa kau memperhitungkan gravitasi? Apa hubungannya gravitasi dengan itu? Ada hubungannya dengan gravitasi. Gravitasi adalah alasan kenapa kaki kita tetap berada di tanah dan planet-planet mengorbit mengelilingi matahari. Segala sesuatu di alam semesta punya gravitasi, tapi pada dasarnya bermuara pada semakin besar massa benda, semakin besar gaya tarik-menarik di antara mereka. Semakin jauh jarak mereka, semakin lemah daya tariknya. Jadi, gravitasi adalah alasan aku bisa melakukan ini. Pendaratan sempurna lainnya. Tepat. Sekarang dalam hal skimming stone, ada dua faktor utama yang perlu dipertimbangkan. Tarik, gaya gravitasi menarik batu ke bawah, dan lift, gaya reaktif air, mendorong batu kembali ke atas setiap kali menyentuh permukaan. Jika gaya angkat lebih besar dari gaya tarik, maka batu akan memantul ke atas setiap kali menyentuh permukaan air. Jika tarikan lebih kuat, maka tenggelam. Tapi jika kedua kekuatan kebetulan sama, maka batu itu akan melompat selamanya. Apa itu berarti jika aku menyeimbangkan daya angkatku dengan tarikan, aku bisa berputar-putar selamanya? secara teori iya. Tapi